Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Yunus Hidayat akan melakukan review dari tiga jurnal sebagai jawaban dari UTS mata kuliah Teori Informasi. Jurnal yang pertama yaitu dengan judul Simulasi Performansi dan Kapasitas Kanal pada Komunikasi Jaringan 5G menggunakan Simulator NewSim. Penulisnya yaitu Intan Akli Dazari, Aristia, dan Baso Marudani. Sumbernya JVOT, Jurnal Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika, volume 4, nomor 2, tahun 2021. Masalah yang diangkat yaitu Indonesia sebagai negara dengan iklim tropis dan struktur geografis yang padat di wilayah urban menghadapi tantangan khusus dalam implementasi jaringan 5G. Salah satu tantangan teknis utamanya adalah propagasi sinyal pada frekuensi tinggi, khususnya mmWave yaitu di 26 GHz yang sangat rentan terhadap redaman dan hambatan non-line of sight atau NLOS. Tanpa model kanal yang akurat berdasarkan kondisi lokal, desain jaringan 5G bisa berisiko tinggi gagal mencapai performa yang diharapkan. Nilai inovasi dari jurnal ini adalah penelitian ini memanfaatkan simulator NewSim dengan parameter lingkungan nyata, termasuk dari tekanan udara, suhu, curah hujan, dan kelembaban untuk mensimulasikan performa kanal komunikasi. Pendekatan ini memberikan hasil simulasi yang lebih realistis dan aplikatif dalam desain jaringan 5G. Hasil dan manfaat dari jurnal ini itu ditemukan bahwa direksional PDP memiliki delay sprint yang jauh lebih kecil yaitu sekitar 7,8 nanosecond dibandingkan dengan omnidirectional yaitu sekitar 33,3 nanosecond yang berimplikasi pada interferensi antar simbol yang lebih rendah dan kualitas transmisi lebih baik. Simulasi menghasilkan nilai patch loss, received power, dan patch loss exponent yang dapat digunakan langsung sebagai referensi parameter parameter teknis dalam desain dan development jaringan 5G. Penelitian ini menjadi landasan penting bagi operator seluler dalam membangun infrastruktur 5G yang efisien dan sesuai dengan lingkungan tropis di Indonesia. Selanjutnya yaitu untuk jurnal kedua dengan judul Analisis Perbandingan Performa Kinerja Metode Huffman Coding dan Elias Omega Coding pada Kompresi File Text. Penulisnya Atipa Nuzulul Quraini, Arnita Elmanani Simamora, Said Iskandar Al-Idrus, dan Ihsan Taufik. Sumbernya Jurnal Teknologi Terpadu, volume 13, nomor 1, April 2025. Masalah yang diangkat pada jurnal ini adalah ukuran file teks dalam jumlah besar seperti dokumen akademik, web, dan log system menyebabkan bottleneck dalam proses pengiriman data dan penyimpanan. Permasalahan utama adalah memilih metode kompresi yang efisien, cepat, dan hemat ruang, namun tetap mempertahankan akurasi isi file. Ada juga kebutuhan untuk mengetahui performa algoritma dalam skenario kompresi dan dekompresi nyata, bukan sekedar secara teoritis. Nilai inovasi dari jurnal ini adalah penelitian ini membandingkan dua algoritma yang berbeda paradigma, yaitu Huffman berdasarkan greedy base versus Elias Omega berdasarkan recursive base. Menggunakan dataset nyata dari The Canterbury Corpus yang berisi berbagai jenis tag, English tag, HTML, source code, dan sebagainya, membuat hasil lebih representatif. Penilaian performa tidak hanya dari rasio kompresi, tapi juga dari waktu proses dan penggunaan memori yang menjadikan evaluasi lebih komprehensif. Hasil dan manfaat dari jurnal ini adalah Huffman coding secara konsisten lebih unggul, yaitu kompresi lebih tinggi, space swapping sekitar 39,3%. Waktu lebih cepat, yaitu
500 milisecond untuk Huffman versus 2900 milisecond untuk Elias. Alias Omega justru memberikan space shaping negatif yaitu minus 9,9%, yang berarti file justru membesar. Rekomendasi kuat bagi pengembang sistem kompresi teks, cloud storage, atau sistem log monitoring untuk menggunakan Huffman dalam prakteknya. Penelitian ini juga menjadi referensi metodologis dalam pengujian performa algoritma kompresi berbasis teks. Selanjutnya yaitu jurnal ketiga dengan judul Evaluasi berbasis Normalized Mutual Information untuk pengelompokan penelitian dengan K-means clustering. Penulisnya yaitu Rahmat Mustikasari dan Nur Afif. Sumbernya Teknosains volume 16 nomor 1 tahun 2022. Masalah yang diangkat yaitu dalam lingkungan akademik, banyaknya dokumen penelitian menyebabkan kesulitan dalam pengelompokan manual yang lambat, rentan salah klasifikasi, dan tidak efisien. Hal ini menyulitkan dalam melakukan analisis topik, peta riset, dan identifikasi kolaborasi lintas bidang. Tantangan juga datang dari jenis data berupa teks yang tidak berstruktur, judul, dan abstrak yang sulit dikelompokkan secara akurat. Nilai inovasi dari jurnal ini yaitu penelitian ini menggabungkan text mining, IDF, dan K-means clustering dalam satu sistem terpadu untuk klasifikasi otomatis dokumen. Menggunakan Normalized Mutual Information atau NMI sebagai metrik evaluasi klaster yang lebih kuat daripada sekedar akurasi. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya memakai nilai akademik sebagai input, jurnal ini langsung memproses data teks aktual dari penelitian. Hasil dan manfaat yang didapat dari jurnal ini yaitu hasil clustering yang lebih presisi, memudahkan pengelompokan otomatis tema riset, menghemat waktu dan tenaga dosen atau pengelola repositori. NMI memberikan tolak ukur kualitas clustering sehingga pengelompokan dapat diuji objektif. Aplikasi ini bisa dikembangkan sebagai tool repositori otomatis, pemetaan tema priority institusi, atau bahkan alat untuk bantu peer review. Sekian hasil review jurnal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.